Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbukti kan sekarang ya, parpol mulai ributkan jatah menteri. Prabowo diambang kebingungan begitu kan ya, diambang kebingungan mereka, jatah menteri diributkan. Satu partai ingin mendapatkan jatah 5 menteri ya. Partai yang kemudian yang partai masih kecil non parlemen mintanya 3 menteri, 2 menteri dan sebagainya begitu kan. Ya, ini Prabowo diambang kebingungan hari ini begitu kan ya. Ini mencuat kepada publik di situ begitu kan ya. Terkuak sekarang. Apa yang terjadi begitu kan ya? Ternyata koalisi besar, koalisi gemuk di situ adalah bagi-bagi jabatan. Ini gimana coba bayangkan ya? Ada nuansa-nuansa yang kemudian di kekuasaan Prabowo nantinya begitu kan akan semakin ngeri di situ begitu kan. Apalagi ini ditambah dengan partai yang kemudian berkoalisi dengan Prabowo. Nasdem, PKB, ya PKS, katanya kabarnya juga di satu sisi minta jatah menteri. Wajar kalau seorang Prabowo di situ begitu kan ya, ingin membuat 40 kementerian. Nah, ini bagi-bagi jabatan. Menteri apa aja? Di zaman Gus Dur saja sudah banyak dikecilkan di situ, banyak yang dibubarkan ya, karena terlalu banyak kementerian yang kemudian dikelola. Semakin banyak kementerian atau lembaga kementerian dikelola, semakin pula kesempatan korupsi itu sudah di depan mata begitu kan. Jadi artinya apa? Mending nggak usah lah 34 kementerian, cukup mereka. Nggak usah bagi-bagi jabatan, nggak usah yang kemudian ya di luar pemerintahan, nggak usahlah gabung. Kalau kalah, menang atau apa itu, nggak usah gabunglah kepada koalisi di situ begitu kan. Maka ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Mari kita baca ini dari Adi Prayitno. Mulai kan kekuasaan itu sumber konflik. Jumlahnya tak banyak tapi berebut banyak ya. Jatah menteri bagian dari berebut kekuasaan. Pasti ada ribut-ributnya. Makanya yang kalah tak usah dirangkul. Nggak guna. Menteri kan kasih ke partai penguasa saja. Betul. Saya setuju dengan pendapat itu begitu. Nggak usahlah yang kalah beralibi ini, beralibi itu begitu kan. Ingin dapat jatah menteri ini, jabat menteri itu. Nggak usahlah begitu kan. Kalau oposisi kalah menjadi oposisi, ya oposisi begitu. Nggak usah tawar-menawar masalah itu begitu kan. Ya. Jadi menteri itu hanya bagi orang-orang yang berkeringat untuk memenangkan seorang Prabowo. Itu aja sih sebenarnya begitu kan. Ya kasihan dong, satu sisi adalah sebagai pendukung-pendukung mereka. Kalau kalah lah kemudian ditinggal, masyarakatnya jadi apa? Ya menurut saya pribadi ini keributan dari jatah menteri dari seorang Prabowo di situ begitu mulai ribut parpol mereka. Satunya pengen si A, si B dan si C begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kita lihat saja nantinya begitu. Mau yang mana dan sebagainya. Secara kalkulasi ya, secara kalkulasi politik begitu kan. Ya, nggak usahlah ikut-ikut masalah koalisi ini koalisi itu. Biarkanlah seorang Prabowo dengan pendukung-pendukung mereka yang kemudian begitu kan ya, berkiprah atau mengontrol bagaimana jalannya demokrasi ke depan ya. Yang kalah nggak usah gabung lah. Nggak usah gabung, ngapain juga begitu kan. Nggak ada keringat, nggak ada apa, tiba-tiba dapat jatah menteri. Logikanya kan gimana begitu kan. Maka secara tidak langsung bagi kami adalah nggak usah gabung, biarkan rakyat yang bisa menilai begitu kan. Kalau semuanya adalah gabung misalnya begitu kan ya, partai yang kalah lalu kemudian mereka gabung dapat jatah menteri, apa gunanya demokrasi kita? Mending nggak usah giliran saja menjadi presiden. Sekarang partai Gerindra, besok ya Nasdem, besoknya lagi PKB, besoknya lagi PKS. Giliran aja jadi presiden, nggak usah pemilu. Kita menghemat anggaran berapa triliun, nggak usah ada KPU, bubarkan aja mereka. Nggak usah ada Bawaslu, bubarkan aja mereka. Gantian aja jadi presiden. Ya kalau toh pada akhirnya gabung dikit-dikit gabung, digoda dikit gabung, dirayu dikit gabung ya. Kelemahan di situ begitu kan ya. Kelemahan untuk bisa tawar-menawar kekuasaan itu ya di situ lemahnya para politisi begitu. Siapa yang tidak ingin dapat jatah menteri begitu kan? Ya semuanya pasti ingin lah begitu. Pasti ingin di situ. Maka
secara hitung-hitungan politik bagi kami nggak usahlah gabung sana sini seperti Anies Baswedan tidak mau gabung mereka, seperti Ganjar, Mahfud tidak mau bergabung mereka, ngapain kita harus bergabung begitu kan ya. Maka dalam ini banyak pengamat itu sudah mulai membahas terkait dengan jatah-jatah menteri seorang Prabowo begitu kan ya. Maka tidak heran sejumlah partai politik ya dari kursi menteri di kabinet pemerintahan meributkan masalah jatah kursi yang ada saat ini. Ya, kita lihat saja seorang Prabowo begitu bingungnya mereka. Apalagi seorang Gibran hanya menerima iya-iya aja. Ditambah lagi seorang Jokowi menitipkan 4 menteri sekalian. Wah, ini gimana gitu kan? Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi, parpol yang sudah bergabung untuk mendukung Prabowo di 2024 begitu kan ya. Jika ini sudah memberikan keringat apa dan sebagainya, silakan nikmati aja ya. Tapi yang terpenting adalah ya oposisi itu penting begitu kan. Oposisi menjadi terhormat juga begitu kan. Atau jangan-jangan yang kemudian bergabung kepada koalisi Prabowo ini tidak tahan pada oposisi, bisa saja tidak bisa berbisnis, bisa saja terjadi. Maka seperti PAN begitu kan. Lihat saja ya dari beberapa Kompas mengatakan begini, ini Partai PAN ya sejak awal mendukung Prabowo Gibran, tak ingin jika partai yang baru bergabung dengan koalisi maju ya atau KIM setelah Pilpres 2024 mendapatkan jatah menteri sampai 3 kursi. Ini bahkan ya ketua DPP PAN setelah pertahunan ya Daulay yang menilai tidak tepat ya apabila partai politik yang baru bergabung meminta jatah menteri, kursi menteri lebih banyak dibandingkan dengan partai yang sudah mendukung Prabowo. Sudah jelas di situ begitu kan ya. Kita lihat saja katanya kabarnya ya Nasdem katanya bisa mau minta 3 menteri. PKB mau 2 menteri. Lantas yang kemudian ada keringat kepada Jokowi, kepada Prabowo untuk memenangkan dalam sebuah koalisi besar, ya hanya dapat 2 menteri. Ini gimana begitu kan? Pasti saling sikut di situ. Ya, dari Golkar minta 5. Dari Gerindra katanya minta 5 atau 4 ya. Dari PAN katanya lebih dari 3. Ya, ini gimana begitu kan ya. Kekuatan seorang Prabowo ingin pemerintahan dipimpin oleh seorang Prabowo itu punya kekuatan luar biasa. Salah satunya adalah merayu partai-partai yang kalah yang kemudian lawan-lawan dari seorang Prabowo untuk diajak bergabung. Nah, kalau semuanya ikhlas tanpa menteri, saya yakin dan saya yakin-yakinnya ini benar-benar bahwa mereka akan membantu ya pemerintahan seorang Prabowo. Tapi nyatanya kalau masih minta menteri ini, minta menteri itu begitu kan. Sangat-sangat disayangkan begitu kan bahwa lihat saja Partai Nasdem sekarang, PKB ya, PKS ya mulai masih belum sudah memberikan statement ya untuk ingin gabung kepada Prabowo, tapi nampaknya kalau mereka ya dapat menteri, kalau tidak dapat ngapain juga begitu kan ya, capek-capek sana sini begitu kan. Bahkan PAN ya, partai PAN mulai mengkritik habis-habisan, partai Golkar mengkritik habis-habisan, nggak usah gabung lah kalau minta menteri. Kira-kira seperti itu. Tapi nampaknya PKB ya memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Ya wajar dong, masa mau bergabung dengan tangan kosong begitu kan ya. Ya seperti Nasdem, masa mau bergabung dengan tangan kosong? Tidak relevan lah ya. Partai sebagai partai yang kemudian parlemen di situ begitu kan. Ya harus punya kekuatan bagaimana mereka juga pengen eksis di pemerintahannya seorang Prabowo. Maka saya kritik habis-habisan begitu. Kalau partai kalah nggak usah gabung lah, mendingan seperti itu begitu kan. Jaga oposisi saja. Toh walaupun gabung atau tidak gabung, kalau masyarakat sudah mempercayakan terhadap partai itu, pasti akan dipilih lagi. Contohnya seperti PKS, berapa kali? 2 kali menjadi oposisi, tapi tetap lolos di parlemen. Seperti P3, lalu kemudian gabung pemerintahan, mereka tidak lolos. Tergantung trust, kepercayaan dari masyarakat. Maka dengan adanya spekulasi itu, saya kira
Ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Perdebatan-perdebatan sekarang sudah dimulai. Nasdem memulai komentar, memberikan komentar kepada PAN. PAN mulai komentar ya, mengkritik para PKB. PKB sudah memberikan tanggapan sana sini. Semuanya begitu kan. Dan kabarnya yang terakhir adalah PKS. Ya, Prabowo didesak untuk menolak PKS untuk bisa bergabung kepada koalisi Prabowo. Ini gimana begitu kan ya? Mau bergabung mau ditolak. Prabowo tidak akan menyia-nyiakan kekuatan mereka. Kalau PKS dan PDIP mereka bersatu menjadi oposisi, selesai sudah. Selesai sudah begitu kan. Prabowo akan mau berlabuh kemana begitu kan. Ya saya kira tidak akan seperti Partai Demokrat, seperti PAN, tidak akan kuat mereka begitu ya. Karena kekuatan dan simpatisan dari PDIP sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.